Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tidak ada yang menyangka loh bahwa kehidupan bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Hari yang awalnya berjalan seperti biasa dapat berubah seketika. Akibat apa? Akibat serangan stroke. Dan disinilah kita baru sadar pentingnya menjaga kesehatan. Seperti narasumber kita hari ini, namanya Pak Yosi, masih sangat muda, usianya 47 tahun. Ia sering mengalami keluhan kesehatan, namun dianggap sepele. Karena masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dan lebih parahnya lagi nih, ia gak pernah melakukan cek kesehatan sama sekali. Nah, suatu hari ketika Pak Yosi sedang asik memancing, tangan kirinya tiba-tiba terasa lemas dan sulit digerakkan. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke IGD. Benar saja, dokter menyatakan bahwa ia terserang stroke. Pemirsa, dari sini kita belajar jangan pernah abai sama keluhan kesehatan yang muncul di tubuh kita. Karena kalau dibiarkan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Jangan pernah tunggu tubuh kehilangan kemampuannya, baru kita mulai peduli dengan kesehatan. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Tommy Cokro. Halo, selamat datang di Go Healthy. Sudah dengar tadi kan pesan dari rekan kami, Boy Noya. Dan terima kasih yang sudah mengingatkan kita semua bahwa stroke memang penyakit berat tapi masih ada upaya untuk menuju pemulihan yang lebih baik. Nah, seperti biasa hari ini bersama kami ada praktisi kesehatan, ada Mas Boy, ada Mbak Preti, dan juga ada narasumber yang hari ini mau cerita pengalaman kesehatannya dan membutuhkan solusi saat ini juga. Tapi sebelumnya, yuk kita simak info sehat. Bagi Anda nih yang tentu seringkali kurang tidur atau misalnya tidurnya hanya 2 jam, 3 jam. Nah, tidur itu bukan kemewahan tapi adalah kebutuhan otak. Ya, siapa yang menjelaskannya? Mbak Preti, silakan Mbak. Siap Mas Tommy. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Tommy ini benar sekali. Tidur bukan kemewahan tetapi kebutuhan otak. Sayangnya di era modern yang serba cepat banyak sekali orang yang mengorbankan atau mengurangi durasi tidur demi aktivitas lain, contohnya mengejar target pekerjaan, target bisnis, untuk bersosialisasi atau sekedar nongkrong sama teman. Padahal ya pemirsa, tidur 7 hingga 9 jam di malam hari dengan kualitas yang baik ini sangat dibutuhkan untuk otak. Karena pada dasarnya saat tidur otak itu tidak benar-benar beristirahat. Ada aktivitas yang dikerjakan oleh otak saat kita bisa tertidur dengan lelap. Yang pertama adalah membersihkan sampah metabolisme. Jadi saat tidur, cairan cerebrospinal atau cairan otak ini akan mengalir di antara sel-sel saraf untuk bantu membuang sisa sampah metabolisme dari sel saraf seperti beta amiloid atau protein tau. Jadi kalau orang tidur kronis, maka nantinya otaknya penuh dengan sampah metabolisme, bisa beresiko mengalami demensia Alzheimer. Lalu yang kedua yang dikerjakan oleh otak saat tidur adalah mengonsolidasi memori. Jadi memori jangka pendek ini nanti dipilah, dibikin jadi memori jangka panjang. Yang memori jangka panjang ini dipertahankan. Kalau orang kurang tidur secara kronis, nantinya fungsi memori bisa terganggu dan kemampuan berpikir dapat menurun.
Lalu yang ketiga nih yang paling penting, pada saat tidur ya sel-sel saraf ini membentuk koneksi baru. Seperti ada kabel-kabel gitu ya pemirsa ya, kabelnya ini bakal dirapiin, dibikin jalur-jalur baru yang udah ruwet, yang udah kusut, ini dibantu untuk dibenarkan kembali. Jadi tidur yang cukup, tidur yang dalam, tidur 7 hingga 9 jam di malam hari, ini tentu bukan sebuah kemewahan, tetapi kebutuhan dasar agar otak Anda dapat bekerja dengan baik. Dan ini pas banget karena memang di episode kali ini narasumber kami yang hadir ingin cerita pengalaman kesehatannya terutama terkait soal tidur tadi. Kita langsung sapa ada Pak Yosi. Selamat datang Pak Yosi. Ya, selamat. Ya, terima kasih ya sudah hadir bersama kita semua di sini. Kesibukannya apa kali ini? Saya itu seorang SEO analis. Saya itu selalu buat artikel ataupun saya juga seorang agen properti. Saya itu selalu mengiklankan. Oke, jadi kalau SEO itu kan Search Engine Optimization gitu ya. Jadi tujuannya untuk mencari keywords yang memang dicari oleh pengguna gitu ya. Oke, kalau saya baca nih usia produktif pada saat beraktivitas dan salah satu aktivitasnya nih hobi mancing. Iya, betul. Tapi sebelum kita ke hari itu, memang secara keluhan-keluhan dari Pak Yosi sendiri apa sebenarnya? Kurang tidur. Itu satu ya tadi ya, selalu, pas dengan Mbak Preti. Kita kan selalu membuat artikel itu tengah malam sampai apalagi di jam operasional ya. Terkadang itu banyak untuk mengiklankan rumah atau buat artikel beberapa gitu loh. Disiapkannya malam banget malam gitu ya. Oke. Dan setelah itu ya kalau di waktu luang tuh saya berolahraga untuk badminton tuh mulai jam 9 sampai jam 1 bahkan setengah 2. Jam 9 sampai jam setengah 2 ini malam? Malam, iya. Wah. Tidurnya? Lah ya itu. Kemudian dengan pola hidup seperti ini Pak Yosi sadar nggak bahwa ini sebenarnya tidak sehat atau ini tidak baik? Atau itu memang terpaksa melakukan hal itu? Ya terpaksa karena kita kejar tayang ya. Terkadang kita ada tayang ini nih, artikel harus tayang, iklan ini harus tayang ya terpaksa saya itu. Tapi hobi nggak bisa ditinggalin. Jadi gabungan antara pekerjaan dan hobi dan time management Bapak pada saat itu belum terpikir gitu ya, secara yang baik. dikorbankan adalah kesehatan. Ya, betul. Awal mas saya kagak awal ya udahlah tiap olahraga teratur gitu loh. Tubuh itu pasti sehat gitu loh. Apalagi pagi saya pasti jogging. Oke, kita masuk di tahun 2025 ya ketika di bulan September Bapak sedang mancing. Nah, boleh cerita nih ke pemirsa dan ke Mbak Preti dan juga Mas Boy. Ya. Bagaimana kejadiannya saat itu? Waktu itu saya mancing ya, itu kagak ada kendala ya, nggak ada apa, tahu tiba-tiba aja itu serangan stroke kayak gitu. Nggak ada tanda-tanda ya? Tanda-tanda nggak ada. Oke. Waktu saya udah, ini ikan udah makan, saya mau narik. Nah tahu-tahu tangan saya main. Bergerak sendiri? Bergerak sendiri. Nah saya lihat, saya dengar itu musik di lokasi itu, tahu-tahu kecil, dari gede kecil, saya bilang loh. Tahu-tahu ya udah saya duduk, lemes. Tahu-tahu saya bilang udah, ini kayaknya nggak beres, saya bilang. Langsung ke rumah sakit, ya udah saya langsung minta ke IGD rumah sakit. Kemudian di rumah sakit dilakukan pemeriksaan, apa yang didapatkan dan apa yang dikatakan? Waktu itu saya di kamar HCU ya. Terus langsung dibawa ke CT scan. Ya di situ saya langsung dianfalkan ya. Oh, pas di CT scan ditemukan ada apa tuh Pak? Ada pendarahan di otak ya. Oke. Tetapi 3 hari di HCU, 5 hari dirawat inap. Jadi Bapak nih dirawat 3 hari di HCU, 5 hari di ruang rawat inap biasa. Iya. Bapak pulang ke rumah ya Pak ya? Iya. Saat pulang ke rumah Bapak kondisinya saat itu seperti apa Pak? Pulang, saya bahkan tidak ingat itu penyakit stroke. Saya langsung aja jalan lagi. Tahu-tahu nggak bisa jalan. Oke, kalau misalnya jalan, awalnya seperti apa dan sekarang seperti apa Pak? Sekarang coba bisa dikasih lihat ya. Oke, silahkan Pak. Bagaimana Mas, Mbak, kok melihat ini? Yang kiri ya, masih terlambat. Ya, kiri. Oke. Ya. Masih sedikit ini ya, kaku gitu ya, sebelah kirinya ya. Jadi masih belum smooth ya, masih ada kendala dan ini masih agak kaku. Artinya masih ada upaya atau masih ada hal yang bisa dilakukan nih ya Pak Yosi dan juga mungkin Anda yang menderita stroke ya. Jadi stroke itu kan memang dampaknya
Tadi kalau untuk Pak Yosi kondisinya adalah adanya pecah pembuluh darah, kemudian ada kerusakan sebagian dari otak yang menyebabkan ada gangguan pada aktivitas motorik, terutama daerah tangan dan juga kaki. Dan tentunya ini sangat berdampak pada kualitas hidup ya Pak ya. Iya. Tapi artinya ini bukan akhir dari segalanya Pak. Masih ada upaya, masih ada hal yang bisa Bapak lakukan dan bisa Bapak dapatkan dan harapannya bisa kembali pulih seperti sedia kala. Bapak masih ada PR nih Pak yang Bapak harus perhatikan dengan baik. Jadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat kita cek, ini asam uratnya kalau bisa nih Pak ya kita pertahanin di bawah 7. Karena pada pria itu maksimal harusnya di angka 7. Walaupun dulu Bapak asam uratnya pernah sampai 16,8 gitu ya. Ini sudah turun, tapi kalau bisa kita turunkan lagi. Nah lalu PR yang kedua ini adalah tensi Pak. Ini tensinya masih tinggi, ada di angka 161/113. Kita pengennya nih Pak, kalau bisa Bapak sepanjang hari gitu ya, misalkan pagi, siang, malam pada saat diukur tensinya di angka 120/80. Iya. Jadi harus ada upaya yang lebih yang Bapak lakukan agar bantu biar tensinya lebih terkendali, asam uratnya turun, dan untuk menghindari terjadinya serangan stroke berulang. Nah makanya tepat di hari ini Bapak mendapatkan info dan juga solusi kesehatan terutama agar Bapak nanti bisa terkendali nih asam uratnya, tensinya dan jangan sampai terkena stroke kembali Pak ya. Tentu Bapak nggak mau itu kan? Semangat sehatnya sangat tinggi sekali dan waktunya untuk menggunakan Aku Laser. Betul sekali. Jadi buat Pak Yosi dan juga Anda pemirsa mungkin yang baru pertama mendengar atau belum tahu mengenai teknologi laser. Jadi kalau kita bicara di dunia medis, teknologi laser ini memang banyak digunakan ya. Mulai dari teknologi laser dengan intensitas tinggi, intensitas sedang, dan intensitas rendah. Jadi yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini adalah menggunakan teknologi yang level yang rendah atau low level laser therapy. Jadi digunakan secara rutin pemirsa 2 kali sehari. Kemudian dia akan menyinari 2 pembuluh darah besar yang ada di pergelangan tangan kita, kemudian aliran darah ini akan mengalir ke seluruh sistem peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Ya, di samping tadi menyinari pembuluh darah besar di pembuluh darah tangan kita, ini juga akan menyinari titik-titik akupunktur. Jadi ini kita gabungkan nih ya metode teknologi kedokteran barat dengan teknologi kedokteran timur. Di mana titik-titik akupunktur ini memang tujuannya atau disasar pada organ-organ vital seperti jantung, sekitar jantung dan juga paru-paru. Ya dengan begitu maka harapannya kesehatan tubuh kita dengan penggunaan teknologi laser secara rutin ini akan lebih meningkat lagi. Ya terutama untuk kondisi kalau kita bicara masalah pembuluh darah, ya teknologi laser ini juga akan meningkatkan kadar nitric oxide. Suatu zat yang jumlahnya akan atau kadarnya akan lebih optimal lagi dengan penggunaan secara rutin. Dengan begitu maka dinding pembuluh darah akan menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan kemudian aliran darah akan menjadi lebih lancar. Dan kalau yang punya masalah tensi maka tekanan darah akan bisa terkendali dengan baik. Jadi itu manfaat dari penggunaan teknologi laser di dunia medis ya. Jadi untuk Pak Yosi dan Anda pemirsa yang masih belum terkendali tekanan darahnya, Anda bisa memanfaatkan alat kesehatan ini untuk mengendalikan tekanan darah Anda. Satu lagi nih Pak, jadi Aku Laser dilengkapi juga dengan teknologi intranasal laser terapi dan simpel digunakan di rongga hidung. Ya, jadi terapi ini membantu melancarkan sirkulasi darah, kemudian mendukung distribusi oksigen ke seluruh tubuh, membantu menjaga kesehatan pembuluh darah di area kepala. Betul ya Mbak Preti ya? Jadi Pak Yosi, teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang Bapak butuhkan. Unit utamanya dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, sehingga nantinya tensi dan asam urat lebih terkendali. Lalu ada ekstensi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Tommy, namanya adalah intranasal laser terapi. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala sehingga bantu proses pemulihan sel saraf, menjaga kesehatan pembuluh darah otak, dan bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Lalu ada teknologi NMES, ya Bapak bisa lihat di sebelah sana yang ditempelkan pada kanan yang ada pergerakan terjadi tuh Pak. Teknologi NMES ini adalah teknologi yang disinergiskan dengan teknologi laser. Tujuannya adalah memberikan stimulus pada saraf dan otot sehingga terjadi pergerakan pasif, dan harapannya kalau Bapak manfaatkan ketiganya nih, laser yang di pergelangan tangan, intranasal dan teknologi NMES, nantinya Bapak bisa meraih pemulihan dengan lebih baik. Oleh sebab itu saya ingin ingatkan sekali lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Khususnya nih untuk Anda yang sudah punya tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi atau gula darah tinggi.
Yuk dari sekarang cegah serangan stroke pakai teknologi lasernya. Kita prioritaskan punya alat kesehatan Aku Laser agar Anda sekeluarga lebih sehat. Aku Laser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aku Laser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda atau di layar Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Jadi ingat ya, kalau dihitung-hitung nih pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Dan ingat, install juga aplikasi Lagun atau kunjungi ke websitenya lagun.id, dapatkan potongan diskon besar untuk produk-produk alat kesehatan dari GoGo Mall. GoGo Mall memberikan kemudahan agar Anda tidak perlu menunda-nunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, kembali bersama kami dan selamat datang bagi Anda yang baru saja bergabung di Go Healthy. Tadi di awal kami ada info sehat. Nah, sekarang waktunya untuk kami berikan solusi sehat dan kali ini yaitu lawan kelelahan dengan bergerak secara teratur. Seperti apa? Mas Boy akan menjelaskannya untuk Anda. Ya, jadi pemirsa, buat Anda khususnya nih yang sangat semangat untuk bekerja, ya tentunya tubuh Anda juga akan mengalami kelelahan. Jadi seringkali kalau kita berpikir dengan kelelahan fisik ini, maka kita berpikir untuk istirahat ya. Selain istirahat sebenarnya ada juga aktivitas fisik ringan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau melawan kelelahan tubuh tadi ya. Jadi ini juga nanti akan meningkatkan aliran darah. Namanya latihannya adalah step up exercise. Jadi ini sebenarnya kita hanya memerlukan pijakan rendah ya atau anak tangga. Kemudian kita naik turun secara perlahan. Ya, satu kaki, dua, kemudian turun kembali. Ya, lakukan berulang-ulang secara perlahan selama 5-10 menit. Ya, exercise ini atau latihan ini akan meningkatkan aliran darah dalam tubuh Anda, juga akan meningkatkan kapasitas dari jantung dan paru Anda, dan kemudian akan berujung akan meningkatkan energi Anda, akan memulihkan kembali stamina Anda. Ya, jadi ini Anda bisa lakukan di sela-sela Anda beraktivitas atau bekerja. Dan kemudian ada juga gerakan yang bisa Anda lakukan pada saat Anda beraktivitas. Misalnya Anda selama duduk di kursi, Anda bisa berdiri, Anda bisa melakukan peregangan, ya, kemudian juga Anda bisa berjalan di sekitar tempat Anda bekerja, kemudian terkena sinar matahari, melihat pemandangan yang jaraknya lebih dari 20 kaki supaya mata kita juga ada kesempatan untuk beristirahat. Jadi semua ini kita lakukan
ya untuk supaya tadi tubuh kita bisa merecharge kembali, bisa meningkatkan kembali performa kita. Dan sekali lagi ini juga untuk mencegah jangan sampai kemudian timbul penyakit. Jadi sekali lagi kalau Anda bekerja, ingat tubuh Anda perlu untuk beristirahat, perlu diseimbangkan antara bekerja dan beristirahat agar Anda tetap sehat. Oke, sebelum kita lanjut lagi bicara soal solusi, terutama bagi pemirsa yang baru saja bergabung. Untuk mengingatkan lagi ya, apa saja tadi penyebab Pak Yosi sampai terkena stroke, mungkin dari lifestyle dan juga kebiasaannya? Iya. Saya itu ya makan sembarangan ya. Makan sembarangan, oke. Apa aja saya makan. Tidur kurang. Ya itu yang menyebabkan kita stroke. Padahal Bapak ini termasuk bukan perokok juga gitu ya. Saya ya Olahraga juga sangat aktif. aktif. Masalahnya cuma tidurnya kurang, tidur kurang. sangat kurang ya. Tidak Faktor sangat stres tinggi kali ya Pak ya? Mungkin faktor stres ya kurang juga Pak ya. Kurang juga. Kurang juga. Mungkin yang saya kena itu tidur yang kurang. Tidur itu saya nggak cukup. Itu aja. Mungkin karena stres itu mungkin sudah terbiasa ngejar deadline, Iya, jadi ya iya. gantinya energi Ya, yang ya. bersemangat Jadi ini mengerjakannya. sebenarnya untuk pengingat ya, untuk Anda pemirsa yang mungkin saat ini mungkin juga tadi malam Anda tidurnya tidak cukup, tidurnya tidak sampai 6 sampai 8 jam. Hati-hati pemirsa ya, kalau kurang tidur yang kronis ini sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Jadi sekali lagi pengalaman atau kejadian yang dialami oleh Pak Yosi ini jangan kemudian terulang pada Anda. Jadi sekali lagi tidur ini jangan dianggap sepele pemirsa ya. Usahakan bisa tidak bisa harus bisa pokoknya ya tidur ya jam 9 jam 10 malam Anda tidur kemudian usahakan tidur dengan tidur yang berkualitas ya supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Wah, saya sangat ingin bertanya waktu itu ya. Sampai sekarang saya pengen sekali apa ya darah saya itu lancar gitu loh. Biar ya cepat pulih lah, saya bilang. Mungkin itu aja. Jadi sudah tepat ya Pak ya Bapak datang ke sini karena memang solusi untuk bantu Bapak meraih aliran darah yang lancar adalah salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Nah kenapa sih aliran darah yang lancar ini sangat dibutuhkan? Karena kalau kita balik saja nih pemirsa, tensinya tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi ini kan dapat membuat pengentalan darah. Nah padahal sel darah ini punya tugas. Tugasnya adalah mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Salah satunya adalah pada organ otak. Nah dengan menggunakan teknologi laser nih Pak sebagai salah satu solusi untuk Bapak gitu ya. Nantinya teknologi laser ini akan mengaktifkan proses fibrinolisis. Sehingga pengentalan darah ini dapat dibantu untuk diuraikan maka aliran darah ini dapat berjalan dengan lancar. Ketika aliran darah dapat mengalir dengan baik nantinya sel darah merah ini juga bisa mengantarkan nutrisi, oksigen, obat-obatan yang Bapak konsumsi sehingga Bapak punya peluang untuk meraih kesehatan yang lebih baik. Jadi ini nggak cuma untuk Pak Yosi aja ya pemirsa, tapi untuk Anda juga yang kalau punya resiko mengalami pengentalan darah. Misalkan ada gangguan irama jantung, gangguan katup jantung, ada tensi yang belum terkendali, gula darah yang nggak stabil, kolesterol tinggi ya terutama LDL nih pemirsa, atau trigliserida tinggi atau asam urat tinggi. Yuk kita sama-sama belajar dari pengalaman dan cerita Pak Yosi. Pakai teknologi lasernya sekarang juga untuk atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Jadi dengan bantuan teknologi laser ini juga akan bisa membantu tidur kita menjadi lebih berkualitas. Karena teknologi laser ini ada sinar kuningnya yang merupakan happy light, suatu sinar yang juga membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Dan juga pada penggunaan teknologi laser ini digunakan di 2 waktu ya. Ini sesuai dengan siklus sirkadian yang ada dalam tubuh kita. Jadi di malam hari digunakan untuk meningkatkan hormon melatonin. Karena melatonin ini yang membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Dengan tidur yang berkualitas, deep sleep, maka tekanan darah akan bisa terjaga. Kemudian berat badan akan bisa terjaga. Kadar gula darah kita akan bisa terjaga. Risiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga akan bisa terjaga. Jadi banyak hal yang bisa dijaga dengan tidur yang berkualitas. Kemudian pada saat pagi hari kita gunakan teknologi laser ini akan meningkatkan hormon serotonin. Hormon yang membuat kita lebih alert, lebih produktif, lebih terjaga untuk melakukan kegiatan sepanjang hari. Lebih sigap lagi, lebih aktif lagi. Jadi pemanfaatan penggunaan teknologi laser ini sangat simpel ya. Digunakan 1 kali di malam hari, 1 kali di pagi hari. Harapannya kehidupan atau siklus kehidupan kita bisa terjaga dengan baik dan kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Mas Boy. Bagaimana, sudah cukup jelas? Cukup jelas. Jelas ya. Siap tidak menggunakan teknologi laser? Siap sekali. Dengan intranasal dan NMES?
Siap. Siap ya, oke tepuk tangan sekali lagi. Oke. Ya, terima kasih Pak Yosi sudah hadir di acara Go Healthy dan sudah memberikan inspirasi ya buat Anda semua mungkin yang pola hidupnya seperti apa yang dialami oleh Pak Yosi ya. Anda jangan mengulangi kondisi yang dialami oleh Pak Yosi. Anda harus mulai dari sekarang menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Harapannya kesehatan Anda, kesehatan kita semua bisa terjaga dengan baik. Sekali lagi buat Pak Yosi, tetap semangat ya, dan cepat bisa segera pulih kembali. Baik, terima kasih Mas Boy, Mbak Preti atas info dan solusi sehatnya di episode kali ini. Dan juga terima kasih Pak Yosi yang sudah semangat hadir di sini, berbagi cerita dan semangat untuk pulih kembali. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ya pemirsa, pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Nah, gunakan Aku Laser dari Gogomall. Gogomall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Aku Laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Ingat ya, hanya ada di Gogomall. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Jadi ingat nih, kalau dihitung-hitung pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Install juga aplikasi Lagun atau kunjungi ke websitenya lagun.id. Dapatkan potongan diskon besar untuk produk-produk alat kesehatan dari Gogomall. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu tunggu-tunggu lagi atau tunda-tunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Segera hubungi call center kami melalui nomor yang muncul di layar Anda atau Anda bisa langsung datang ke cafe showroom Gogomall untuk mendapatkan Aku Laser yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan episode Go Healthy kali ini dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.